Assalamualaikum mahasiswa PGMI IAIN Kudus. Bertemu dengan saya Ibu Irma Romaya Syurfa Munif dalam mata kuliah pembelajaran matematika di MI atau SD. Hari ini kita akan membahas sekilas tentang pembelajaran matematika di MI atau SD. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah dalam kegiatan pembelajaran. Yang namanya pembelajaran tentunya tidak lepas dari kata utama dari kata pembelajaran, yakni belajar. Seperti kita ketahui, belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai hasil dari usaha atau pengalaman. Untuk belajar sebenarnya tidak harus hanya terbatas pada ruang kelas saja, akan tetapi belajar itu bisa dilakukan di mana saja. Karena belajar itu tingkah laku yang berubah itu hasil tidak hanya dari usaha. Kalau hasilnya dari usaha itu adalah berasal dari kegiatan pembelajaran, sedangkan perubahan tingkah laku dalam belajar itu juga bisa didapat dari yang namanya pengalaman. Jadi ada istilah belajar sepanjang hayat, itu adalah benar. Yang dimaksud itu bukan kita selalu untuk berada dalam institusi pendidikan, itu tidak, akan tetapi kita belajarnya itu belajar dari pengalaman. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran itu punya definisi adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Maksudnya lingkungan belajar di sini adalah kegiatan belajar pengajar ya, atau di dalam ruangan kelas itu tadi. Untuk proses pembelajaran, kita mengenal berbagai macam istilah. Dalam kegiatan belajar mengajar itu kita mengenal beberapa macam istilah, yakni yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, yang kedua adalah strategi pembelajaran, yang ketiga adalah metode pembelajaran, yang keempat adalah teknik pembelajaran, kemudian ada taktik pembelajaran, ada model pembelajaran, ada juga desain pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini adalah yang bersifat umum dari berbagai macam istilah yang tadi sudah saya sebutkan ya. Karena apa? Pendekatan pembelajaran ini adalah titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Hal ini merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Dia mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Secara umum, pendekatan pembelajaran itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student center approach, dan yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada guru atau teacher center approach. Berdasarkan pendekatan pembelajaran yang sudah kita pilih, kita bisa menurunkannya menjadi strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran memiliki definisi, cara agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Seperti kita ketahui tadi di awal, variabel dari belajar di dalam kegiatan pembelajaran di institusi pendidikan itu ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah siswa sebagai objek belajarnya, kemudian yang kedua adalah sumber belajarnya, yang ketiga adalah materi belajarnya, kemudian ada faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, juga guru atau pendidik sebagai motivatornya atau fasilitatornya. Dalam membuat strategi pembelajaran, kita perlu mempertimbangkan yang pertama adalah strategi pengorganisasian atau organizational strategi. Yang dimaksudkan dengan strategi pengorganisasian adalah cara untuk menata isi dari satu bidang studi, yang mana dalam kegiatan ini berhubungan dengan bagaimana tindakan pemilihan isi atau materi, kemudian penataan dari materi tersebut, pembuatan bentuk diagramnya atau peta konsepnya,
format, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua adalah strategi penyampaian atau delivery strategi, merupakan cara untuk menyampaikan pembelajaran pada siswa ataupun cara untuk menerima dan merespon masukan dari siswa. Kemudian yang terakhir adalah strategi pengolahan atau manajemen strategi, yang mana adalah cara untuk menata interaksi antara siswa dengan variabel strategi pembelajaran yang lainnya. Untuk pengelompokan pembelajaran berdasarkan strategi pembelajaran dalam round 3 di buku Wina Senjaya pada tahun 2008 itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah exposition discovery learning. Untuk eksposisi ini kebalikan ya, eksposisi dan discovery learning. Kalau eksposisi itu kan kita menjelaskan atau guru menjelaskan materi pembelajaran, siswa hanya menerima. Untuk discovery learning itu adalah siswa mencari sendiri jawaban dari pertanyaannya atau mencari ilmu pengetahuannya sendiri dengan dibantu kita sebagai guru. Yang kedua adalah group dan individual learning. Berarti dalam grup itu belajar dalam grup, baik itu grup kecil maupun grup besar. Individual learning itu berarti pembelajaran secara mandiri. Untuk jenis-jenis strategi pembelajaran, yang pertama adalah strategi pembelajaran induktif, ada deduktif juga, yang dari umum ke khusus, khusus ke umum. Kemudian ada juga strategi kooperatif learning, nanti bisa diturunkan menjadi beberapa metode pembelajaran. Dan yang terakhir adalah strategi active learning. Ketika kita sudah memilih strategi pembelajaran, kita bisa menurunkannya menjadi metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun atau strategi pembelajarannya tadi dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita mengenal beberapa jenis metode pembelajaran. Contohnya adalah metode ceramah, kemudian ada demonstrasi, kemudian ada metode diskusi, ada tanya jawab, eksperimen, pemberian tugas atau resitasi. Ada beberapa jenis metode pembelajaran. Yang pertama metode ceramah. Untuk metode ceramah ini adalah metode yang paling tua, karena di sini biasanya metode ini dilakukan di guru itu sebagai sumber belajarnya, bukan materinya itu sebagai sumber belajarnya, sementara siswa ini bersifat pasif menerima pengetahuan yang diberikan oleh guru. Bahkan saya ingat ada lagu murid-murid sedeku mirengaken bu guru yang menggambarkan proses belajar mengajar di dalam kelas. Itu untuk metode ceramah. Tapi apakah metode ceramah tidak cocok untuk digunakan di dalam pembelajaran matematika? Tentunya tidak, karena apa? Dalam setiap kegiatan belajar mengajar kita tentunya perlu guru itu menyampaikan materi di depan sebelum memberikan contoh, ya kan? Jadi di sini metode ceramah itu tetap digunakan, tapi dikombinasikan dengan metode yang lainnya. Contohnya dalam pembelajaran matematika itu banyak dikombinasikan dengan metode demonstrasi. Untuk metode demonstrasi itu adalah metode yang menggunakan atau memperlihatkan satu proses, mekanisme atau cara kerja satu alat dengan bahan pelajaran. Yang dimaksudkan misalnya dalam pembelajaran matematika adalah ketika guru hendak memberikan materi misalnya untuk menyelesaikan satu soal matematika lah, itu sebelumnya guru memberikan contoh bagaimana cara penyelesaiannya, itu sudah masuk ke dalam metode demonstrasi. Yang ketiga, ini juga metode yang umum ada dalam setiap kegiatan pembelajaran, yakni metode diskusi. Diskusi bisa diskusi kelompok kecil maupun kelompok besar ya. Anda paham ya yang dimaksudkan dengan metode diskusi. Yang keempat adalah metode tanya jawab. Ini juga saya rasa
cukup familiar buat Anda. Kemudian yang kelima adalah metode eksperimen. Di dalam pembelajaran matematika itu jarang digunakan, tapi bisa digunakan. Misalnya ketika kita mau membandingkan volume tabung itu, kalau diukur secara nyata dengan diukur menggunakan bentuk rumus, ini berarti strategi pembelajarannya kontekstual ya, atau belajar secara nyata dari sesuatu yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam adalah metode pemberian tugas atau resitasi. Ini tentunya sangat penting dalam kegiatan belajar matematika. Kenapa? Karena dengan adanya pemberian tugas ini, dengan memberikan drilling soal, maka akan membuat siswa menjadi cakap atau terampil dalam menyelesaikan satu soal matematika. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini saya gabung karena hampir sama ya. Untuk metode pembelajaran itu kan berisi ada gayanya ya. Jadi ini hampir sama. Dalam metode pembelajaran itu terkandung teknik dan taktik pembelajaran. Perbedaan dari teknik dan taktiknya, untuk teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Dan untuk taktik pembelajarannya adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran yang bersifatnya itu individual. Jadi teknik pembelajaran itu tertulis kayak begitu, setiap orang bisa menuliskan teknik yang sama, tetapi untuk gayanya, taktiknya tentunya berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Dari teknik pembelajaran kita bisa menurunkannya menjadi model pembelajaran. Yang dimaksudkan dengan model pembelajaran adalah satu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial, bisa di kelas ataupun tutorial, ini pasti online ya. Dan untuk menentukan perangkat pembelajaran yang termasuk di dalamnya. Yang dimaksudkan perangkat pembelajaran ini itu medianya, apakah dia buku, film, komputer, kurikulum, dan lain sebagainya. Berikut ada beberapa contoh model pembelajaran yang akan kita bahas pada sesi yang lainnya. Yang pertama adalah model pembelajaran matematika realistik. Yang kedua adalah model pembelajaran open-ended. Yang ketiga adalah model pembelajaran example non-example. Yang keempat adalah model pembelajaran picture and picture. Kemudian yang kelima adalah model pembelajaran NHT atau number head together. Yang keenam adalah model pembelajaran jigsaw. Yang ketujuh adalah model pembelajaran role playing. Yang kedelapan adalah model pembelajaran berdasarkan masalah. Yang kesembilan adalah model pembelajaran course review hooray. Dan yang kesepuluh adalah model pembelajaran take and give. Ada banyak contoh model pembelajaran yang lainnya. Saya hanya memberikan beberapa contoh dari model pembelajaran untuk pembelajaran matematika. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada contoh model pembelajaran yang lain. Kemudian setelah kita menentukan model pembelajaran, kita bisa menentukan desain pembelajaran. Untuk desain pembelajaran adalah cara merencanakan satu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran. Contoh desain pembelajaran yang pertama adalah model CAM, ada model Dick and Carey, yang ketiga adalah model PPS, yang keempat adalah model Banati, yang kelima adalah model ASSURE, kemudian yang keenam adalah model Glaser, yang ketujuh adalah model Gerlach dan Early, yang kedelapan adalah model Smith and Regen, yang kesembilan adalah model ADDIE, dan yang terakhir adalah model front end design. Demikian sedikit apa yang saya sampaikan mengenai pembelajaran matematika di MI atau SD. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar.
Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.